Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi dalam program kajian rutin Kakak Media, Media Kampus IAIN Kediri. Dan bersama saya Yeni Novita yang insya Allah akan memandu jalannya program pada hari ini. Baik pemirsa, seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa pemuda adalah harapan bagi bangsa, negara, dan agama. Karena pemuda bukan hanya sekedar harapan regenerasi, tetapi pemuda merupakan bibit-bibit yang akan meneruskan peradaban hingga akhir zaman. Maka dari itu, dalam program kajian rutin kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni pemuda dalam Al-Quran menjadi generasi brilian. Dan tentunya dalam membahas tema yang menarik ini saya tidak sendirian. Di samping saya sudah ada narasumber kita, Bapak Muhammad Nafik, MHI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam naungan dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih para pemirsa, lebih-lebih teman-teman dan semuanya pada umumnya kita senantiasa pada sebuah semangat yang senantiasa semangat pemuda dan pemudi yang patut dibanggakan. Amin, amin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat pada kenyataan pemuda saat ini, pemuda Islam mulai kehilangan spirit perjuangan dan belajar. Padahal sadar maupun tidak disadari, pemuda yang akan meneruskan sebuah peradaban ini hingga akhir zaman. Zaman yang dinamis ini bukan alasan bagi pemuda untuk mengalami kemunduran, tetapi seharusnya menjadi alasan untuk lebih meneladani Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dengan lebih bijak dan lebih tepat lagi. Lantas bagaimana pemuda dalam Al-Quran menjadi generasi yang brilian? Untuk lebih jelasnya, mari bersama langsung saja kita dengarkan kajian dari Bapak Nafik. Kepada Bapak Nafik, saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bi syariatin nabiyil kiram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunanihi wa adabihi mi yaumina hada ila yaumil ba'ts. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Kakak Media yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, mari kita lihat lebih jauh. Mari kita lihat, kita kaji secara singkat dan padat terkait dengan sebuah hal yang sangat menjadi sebuah impian, bahkan menjadi sebuah idaman. Karena pada konteks ini kita akan berbicara terkait dengan istilah yang sudah tidak asing lagi. Syabun, asyabab, atau yang dikenal dengan sebuah istilah pemuda. Sementara di sisi lain, ada yang menggunakan dengan istilah al-fatah, sehingga ada istilah, ada fatayat. Kalau pemuda, ada pemudi. Nah, pemuda dalam Al-Quran, tentu dalam hal ini ketika saya memberikan sebuah penyebutan pemuda tanpa menyampingkan yang namanya pemudi. Artinya bukan konteks seruan atau khitab ini hanya sebatas kepada pemuda. Pemuda konteksnya adalah laki-laki. Kalau pemudi perempuan itu tidak disebutkan dalam sebuah konteks pembahasan ini. Tetapi bukan berarti sekalipun tidak disebutkan, konteks yang kita bahas adalah pemuda, bukan berarti pemudi menjadi sebuah hal yang terabaikan. Ada beberapa hal penyebutan pemuda dalam Al-Quran. Setidaknya secara dapat disimpulkan ada 6 penyebutan fata dalam Al-Quran.
Satu diantaranya ada yang disebutkan li fataha atau al-fatayat atau fata atau fatahu. Al-fata. Ini adalah sebuah konteks ungkapan dari sebuah pengertian pemuda. Lantas bagaimana konsep yang digambarkan oleh Al-Quran terkait dengan sebuah eksistensi seorang pemuda yang harus ada pada diri seorang pemuda atau mungkin pemudi, biar tidak ada kecemburuan sosial. Karena kita tidak menyebutkan pemudi, nanti ada kecemburuan sosial. Wah, saya tidak disebutkan. Nah, pemuda dan pemudi, sehingga semuanya sudah tercover. Maka setidaknya dari beberapa rangkaian ayat-ayat Al-Quran, walaupun dengan waktu yang sangat singkat ini kita tidak bisa memberikan secara lengkap terkait dengan sebuah sistem penafsiran secara tematik atau secara maudhu'i, tetapi dalam kesempatan ini kita mencoba bagaimana karakteristik seorang pemuda atau seorang pemudi ini sebagai sebuah harapan bangsa. Tonggak estafet generasi muda ini merupakan sebuah harapan negara, harapan bangsa. Ini memiliki sebuah nilai yang sangat dominan, nilai yang sangat nilainya tinggi, bahkan tidak bisa diartikan dengan sebuah harta ataupun dengan benda ataupun bahkan permata. Nah, pertama setidaknya siapapun dia yang memiliki sebuah sifat yang namanya pemuda atau pemudi, pertama setidaknya memiliki satu hal yang ciri khas, memiliki sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal yang penting. Sehingga konteks yang pertama itu memiliki rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi sebuah filter, akan menjadi benteng pada diri seseorang, seorang pemuda, seorang pemudi, bahwa ia tampil di depan masyarakat, tampil di depan publik, bahkan tampil bagaikan seorang figur di mana tidak akan pernah terlepas dari sebuah sifat dia memiliki rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada namanya yang rasa takwa yang ada di dalam dada, karena konteks Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dada. Jadi tidak bisa kita akan mudah diombang-ambingkan sebagai seorang pemuda dengan adanya zaman yang serba canggih, dengan adanya perubahan zaman yang mungkin di luar nalar akal pikiran kita, mungkin akan seperti ini dan akan begini dan akan begitu. Sementara konsep yang digambarkan oleh Al-Quran terkait dengan eksistensi pemuda sebagai sebuah harapan pemuda yang brilian, yang cerdas, yang betul-betul menjadi sebuah harapan bagi sebuah negara. Tidak hanya sebatas Indonesia. Maka pemuda diharapkan memiliki sebuah hal karakteristik, sebuah ciri khas yang disebut dengan sebuah hal namanya at-tawadu. Tawadu artinya taat, memiliki sebuah ketaatan. Taat dalam arti luas tidak hanya taat kepada apa yang ada di depan kita. Kita berada di dalam lingkungan negara, taat kepada peraturan pemerintah, peraturan negara, peraturan kampus kalau kita memang ada di daerah kampus. Peraturan yang diciptakan, peraturan yang disampaikan, peraturan yang dibuat oleh RT, RW dan setempat, dan bagaimanapun, dimanapun kita senantiasa taat kepada sebuah peraturan karena konteks kita adalah tawadu. Tawadu itu kita mengartikan dengan sebuah hal yang namanya ketaatan yang penuh. Sementara yang ketiga, Al-Quran memberikan sebuah kesimpulan, suatu hal yang harus ada dalam diri seorang pemuda, al-fata, atau dalam sebuah konteks yang lain disebut dengan asyababu, asyubbanu kan itu. Ini memberikan sebuah pengertian patuh kepada pemimpin. Siapapun pemimpin kita, maka jangan mentang-mentang dengan ego kita, karena kita seorang pemuda, biasanya egoisnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang manula kan gitu. Karena konteks pemuda ini merupakan sebuah peralihan dari sebuah emosional. Sehingga ketika tidak ada sebuah kesesuaian, ada sebuah ketidakkecocokan, kadang tidak sesuai dengan hati nurani, maka hati akan bergejolak dan di situ akan dibuatkan atau akan ditampilkan dengan sebuah hal tindakan yang mungkin ini terkadang di luar emosional tanpa adanya sebuah filter sehingga kita tidak menjadi seorang yang taat. Taat tidak hanya sebatas taat kepada pimpinan kita, kepada siapapun. Lebih-lebih pemuda, kita sebagai seorang pemuda di dalam rumah tangga, kita punya orang tua, taat kepada orang tua. Jadi konteks taat itu lebih luas sehingga kita betul-betul bisa menjadi seorang pemuda yang dapat diandalkan. Sementara yang ketiga,
Kalau disebutkan dengan sebuah taat kepada sebuah pemimpin, yang kedua sementara adalah tawadhu, maka yang keempat ada sifat berani. Sifat berani menghadapi semua tantangan. Keberanian inilah yang harus ada pada diri seorang pemuda. Dia disebut seorang pemuda harus berani, punya sikap. Berani untuk memberikan sebuah perubahan terhadap hal-hal yang memang mengharuskan kita harus untuk merubahnya. Sehingga apapun yang ada, sifat keberanian yang ada pada diri kita harus terukur. Karena konteks pemuda, pertama seperti yang saya sampaikan adalah senantiasa memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ini atas sebuah dasar kita berargumentasi tentu memiliki sebuah dasar prinsip yang bisa kita jadikan sebuah pedoman. Al-Quran menyebutkan dalam sebuah ayat bahwasanya disebutkan dengan cukup simpel, dengan cukup praktis. Dengan sebuah ungkapan, nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Nahnu nakussu naba'ahum. Dalam konteks ini menggunakan istilah an-naba. Naba ini merupakan sebuah hal yang terkait dengan sebuah ungkapan pemberitaan, ungkapan pemberitahuan. Kemudian diungkapkan pada ayat seterusnya bahwa setelah an-naba nakussu alaihim naba'ahum fata al-fata. Konteks pemuda yang disebutkan dalam Al-Quran ini dengan sebuah ketentuan ketika dia memiliki sebuah keberanian diceritakan kepada Nabi Muhammad, nakussu, dikisahkan kepada Nabi Muhammad bahwa sebetulnya generasi muda yang betul-betul brilian yang memiliki sebuah hal untuk tekad keberanian. Di mana keberanian senantiasa wazidnahum huda, tidak akan pernah terlepas dengan sebuah keinginan untuk senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang pemuda yang bisa betul diharapkan oleh bangsa, negara, maka harus memiliki satu, apa yang dikenal dengan sebuah fisik yang baik. Artinya fisik yang baik, fisik yang sehat. Ingat, fisik yang sehat, akal yang sehat tentu berada pada fisik yang sehat. Kalau akalnya sehat, insya Allah fisiknya sehat. Jangan terbalik. Karena pada hakikatnya fisik ini menentukan. Kalau fisik kita sudah tidak sehat sebagai seorang pemuda, maka bisa jadi akal pun akan tidak sehat. Maka usahakan fisik yang baik, fisik yang sehat harus ada pada diri seorang pemuda. Yang kedua, harus memiliki emosional. Emosional, semangat tinggi, spirit. Selain emosional adalah spiritual. Di mana pada diri seorang pemuda harus memiliki semangat bahwa dirinya adalah sebuah harapan bangsa. Innal fata mayyakulu ha anada walaisal fata mayyakulu kana abi. Seorang pemuda yang betul-betul pemuda, dialah yang mengatakan innal fata mayyakulu ha anada. Pemuda itu adalah yang mengatakan ini adalah saya, bukan yang mengatakan itu loh bapak saya. Kalau mengandalkan orang lain, kalau masih bersandar kepada orang lain, maka kita tidak bisa menyebutkan diri kita sebagai seorang pemuda yang bisa dijadikan sebuah harapan oleh bangsa. Apa yang kita miliki, apa yang ada pada diri kita, itulah jati diri pada seorang pemuda yang harus kita kembangkan dengan fisik yang baik, memiliki emosional yang baik, memiliki jasmani yang baik, pemikiran yang baik untuk demi sebuah perubahan. Sehingga kita betul-betul menjadi seorang pemuda-pemudi harapan bangsa yang cukup brilian. Mungkin itu sekilas yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman, sahabat-sahabati, para pemirsa Kakak Media yang ada dimanapun, yang sempat melihat dan mendengarkan apa yang menjadi kajian pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nafik. Baik, pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi kajian dari Bapak Nafik mengenai tema kita pada hari ini. Untuk selanjutnya akan ada 3 pertanyaan yang akan langsung kita tanyakan kepada Bapak Nafik, ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira penyebab terkikisnya moral pemuda saat ini nopo nggih, Pak? Pemuda yang saat ini yang tidak sesuai dengan harapan, yang tidak sesuai dengan aspirasi, lebih-lebih dalam konteks keluarga, tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Ini sebetulnya banyaknya hal-hal
yang menjadi sebuah penyebab utama sebetulnya satu, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kurangnya rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konteks takwa ini merupakan sebuah hal yang penting. Al-Quran menyebutkan pada diri seorang pemuda atau pemudi harus memiliki rasa ketakwaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah memiliki takwaan, memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia akan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan senantiasa menjauhi larangannya. Maka dengan cara itulah sebetulnya Islam itu simpel, praktis. Kita jalankan apa yang diperintahkan, yang dilarang ya kita tinggalkan kan itu. Sementara yang repot apa yang tidak ada dalam larangan, apa yang tidak ada dalam perintah. Ini mungkin menjadi sebuah hal yang dilema bagi kita. Tetapi ketika kita menjalankan sebuah perintah yang sudah menjadi ketentuan Allah, menjalankan dengan sebaik-baiknya, meninggalkan apa yang menjadi ketentuan larangan Allah, insya Allah seorang pemuda akan terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan, terbebas dari hal-hal yang bernuansa negatif. Negatif ini timbul karena kita tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, pemuda saat ini seringkali dijadikan sebagai sasaran disusupinya ideologi radikal. Lantas bagaimana upaya agar pemuda itu bisa membentengi dirinya dari hal-hal tersebut, Bapak? Nah, seperti yang saya sampaikan pada sesi sebelum penutup tadi, bahwasanya karena pemuda ini merupakan sebuah hal transisi dari sebuah masa, perpindahan dari sebuah hal masa dari seorang yang masih katakanlah masih belum balik sampai balik, ini namanya seorang pemuda. Ini sebuah kondisi yang sangat labil. Maka ketika ada hal-hal yang mungkin menjadi katakanlah sebuah bumerang bagi seorang pemuda, bagi seseorang untuk menjadikan filter pada dirinya selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus memiliki emosional. Emosionalnya harus bagus. Selain emosionalnya, karena memang ketakwaan itu jelas siapapun, tidak hanya sebatas pemuda sebetulnya terkait dengan masalah ketakwaan. Emosional, spiritual juga harus bagus. Karena konteks dengan adanya sebuah emosional yang bagus, spiritualnya bagus, maka tentu harus ada dukungan dengan sebuah hal yang namanya sebuah pendidikan. Sehingga kita akhir-akhir ini mengenal dengan sebuah pendidikan karakter, pendidikan bagi seorang pemuda. Bahkan dalam konteks Islam, ketika Islam memberikan sebuah definisi pemuda dalam persepsi Islam, sebetulnya pemuda itu adalah senantiasa yang jauh, senantiasa menjauh dari sebuah hal yang tentu dilarang oleh Allah dan senantiasa mendekatkan diri kepada ketakwaan. Itu sebetulnya pokok. Tidak hanya sebatas pemuda yang brilian. Yang brilian itu konsep yang sudah ditelurkan oleh Al-Quran dan sudah dicetuskan oleh hukum Islam sebetulnya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana kita mengelola atau menjaga ego yang menyebabkan tersesatnya pada seorang pemuda? Kepada para pemuda dan pemudi di rumah ataupun di mana saja Anda berada, saya harapkan Anda semua, kita semua, kalau kita sebagai seorang pemuda, agar tidak tersesat, agar tidak terombang-ambing oleh ego yang tidak pasti kan itu. Anda harus membentengi pada diri Anda pengetahuan yang cukup. Tentu pengetahuan cukup ini adalah sebagai sebuah hal upaya untuk sebagai filter atau benteng pada akal diri kita. Akal kita harus sehat, itu yang pertama. Karena konteks resep pemuda itu harus mempunyai fisik yang sehat. Emosional yang baik. Emosional yang baik tentu dalam sebuah pengertian kalau dari aspek kajian secara pendidikan tidak hanya sebatas kognitif ya. Sehingga nanti seorang pemuda yang memiliki sebuah pengetahuan, ilmu pengetahuan, dari ilmu pengetahuan ini akan membentengi hati yang akan merintis ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Sehingga otak yang ada dalam kita yang sudah diisi dengan sebuah pendidikan keagamaan, sebuah pendidikan yang terkait dengan sebuah karakteristik tertentu akan menjadi filter dan senantiasa akan membersihkan seorang pemuda untuk senantiasa berbuat sesuatu hal yang tidak baik. Lebih-lebih karena kondisi pada saat ini banyak hal-hal yang perlu difilter, banyak hal-hal yang perlu disaring karena informasi-informasi yang kita dapatkan terkadang tidak pernah, bahkan mungkin
mungkin sama sekali tidak pernah terjadi sehingga menjadi sebuah fitnah belaka. Perlu kita sebuah hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pemuda. Bahkan dalam rumah tangga, dalam kehidupan dan secara umum, kita senantiasa ketika kita dijadikan seorang yang menjadi andalan dan diandalkan oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh negara, maka harus kita menyiapkan diri kita sebetul-betul semaksimal mungkin dengan sebuah pendidikan yang akan nantinya akan menjadikan diri kita terarah dan fokus kepada sebuah tujuan. Itu saya kira sebuah hal yang cukup praktis dan jelas kan. Daripada kita lebih banyak kepada beberapa teori tetapi tidak pernah kita lakukan satupun, maka itu adalah sebuah hal yang sia-sia saja kan gitu. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya nggih. Terima kasih kembali. Difilter dan senantiasa akan membersihkan seorang pemuda untuk senantiasa berbuat sesuatu hal yang tidak baik, lebih-lebih karena kondisi pada saat ini banyak hal-hal yang perlu difilter, banyak hal-hal yang perlu disaring karena informasi-informasi yang kita dapatkan terkadang tidak pernah, bahkan mungkin sama sekali tidak pernah terjadi sehingga menjadi sebuah fitnah belaka. Perlu kita sebuah hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pemuda. Bahkan dalam rumah tangga, dalam kehidupan dan secara umum, kita senantiasa ketika kita dijadikan seorang yang menjadi andalan dan diandalkan oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh negara, maka harus kita menyiapkan diri kita sebetul-betul semaksimal mungkin dengan sebuah pendidikan yang akan nantinya akan menjadikan diri kita terarah dan fokus kepada sebuah tujuan. Itu saya kira sebuah hal yang cukup praktis dan jelas kan. Daripada kita lebih banyak kepada beberapa teori tetapi tidak pernah kita lakukan satupun, maka itu adalah sebuah hal yang sia-sia saja kan gitu. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya nggih. Terima kasih kembali. Tetapi tidak pernah kita lakukan satupun, maka itu adalah sebuah hal yang sia-sia saja kan gitu. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya nggih. Terima kasih kembali. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dan penjelasan dari pertanyaan yang sudah kami ajukan tadi. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira pesan-pesan apa saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai tema kita kali ini, yakni menjadi pemuda Al-Quran, menjadi generasi yang brilian. Para pemirsa KK Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pesan singkat pada kesempatan hari ini melalui pembahasan pemuda brilian dalam perspektif Al-Quran, ada sebuah hal yang perlu saya ungkapkan berangkat dari sebuah maqalah. Inna fi yadi syuban amrul ummah wa fi aqdamihim hayatah. Inna fi yadi syuban amrul ummah. Sesungguhnya terletak pada tangan seorang pemuda adalah urusan-urusan umat, adalah hal-hal yang terkait dengan problematika umat. Sehingga ketika seorang pemuda memikul amanat, ada amanat problematika umat yang ada dalam diri seorang pemuda, ada pada tangan seorang pemuda. Sementara fi aqdamihim hayatah, di kaki langkah-langkah pemuda adalah sebuah kehidupan untuk umat, untuk masa depan. Maka hendaklah sebagai seorang pemuda betul-betul yang bisa dapat kita harapkan menjadikan diri kita sebagai seorang pemuda yang betul-betul senantiasa sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran. Karena pada hakikatnya kita hidup, dalam hidup dan kehidupan kita senantiasa yang menjadi sebuah tolak ukur kita adalah Al-Quran. Maka sebuah hal yang perlu saya tegaskan kembali, hiduplah seorang pemuda sesuai dengan apa yang sudah didasari atau berlandaskan ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Seperti hal yang salah satu menjadi yang perlu saya ingatkan kembali, seorang pemuda harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab terkadang dalam masyarakat, orang yang senantiasa dari kasat mata, orang yang senantiasa taat kepada Allah bukan pemuda,
tetapi lebih banyak para manula karena mereka sudah dekat dengan ajalnya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan pemuda? Pemuda bukan sebuah jaminan kita masih akan berusia panjang. Kapanpun ajal siap datang, maka kita siap atau tidak siap akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dengan memiliki ketakwaan, karena kita memiliki sebuah amanat yang ada pada diri kita, maka jadikanlah diri kita betul-betul seorang pemuda yang berkarakterkan sebuah hal yang ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Baik pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kajian rutin pada hari ini dapat kita petik sebuah hikmah bahwa sebagai seorang pemuda, generasi bangsa, negara dan agama, sudah seharusnya kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dan patuh pada pemimpin, serta rasa berani dan keinginan untuk perubahan. Baik pemirsa, itu tadi kajian rutin pada hari ini. Semoga kajian rutin pada hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya Yeni Novita dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa tetap saksikan kajian rutin episode selanjutnya hanya di official YouTube Kakak Media, Media Kampus IAIN Kediri.